Kisah Khalid bin Walid memeluk Islam, sahabat Rasulullah yang dijuluki pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan cerdik. Ia diberi julukan Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus, karena kehebatannya dalam memimpin pasukan muslim dalam berbagai pertempuran. Namun, sebelum ia memeluk Islam, Khalid bin Walid adalah seorang musuh yang tangguh bagi kaum muslimin. Bagaimana kisahnya? Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi di Makkah dari keluarga Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Ayahnya adalah Walid bin al-Mughirah, seorang pemimpin suku Bani Mahzum yang terkenal dengan keberanian dan kepemimpinannya. Ibunya adalah Lubabah binti Al-Harith, seorang wanita yang cantik dan salehah. Khalid bin Walid juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad, karena bibinya, Maimunah binti Al-Harith, adalah salah seorang istri Nabi. Selain itu, Khalid bin Walid juga merupakan sepupu dari Umar bin Khattab, khalifah kedua Islam. Sejak kecil, Khalid bin Walid sudah menunjukkan bakat sebagai seorang pejuang. Ia belajar mengendarai kuda, memanah, dan berperang dengan ayahnya dan pamannya. Ia juga belajar ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab dari para ulama dan sastrawan. Khalid bin Walid tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, berani, dan berwibawa. Ia sangat dihormati oleh kaum Quraisy dan dianggap sebagai salah seorang pemimpin masa depan mereka. Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam di Makkah, Khalid bin Walid termasuk orang-orang yang menentangnya. Ia menganggap Islam sebagai ancaman bagi agama leluhurnya dan kekuasaan kaum Quraisy. Ia juga merasa iri dengan popularitas dan pengaruh Nabi Muhammad SAW di kalangan masyarakat. Khalid bin Walid pun turut serta dalam memerangi kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu perang yang melibatkan Khalid bin Walid adalah Perang Uhud, yang terjadi pada tahun 625 Masehi. Dalam perang ini, Khalid bin Walid menjadi panglima pasukan berkuda kaum Quraisy, yang berjumlah sekitar 200 orang. Ia berhasil mengelabui pasukan muslim dengan melakukan gerakan tipu muslihat. Ia pura-pura mundur dari medan perang, lalu menyerang dari arah belakang ketika pasukan muslim lengah dan berhamburan mengambil harta rampasan perang. Serangan mendadak ini membuat pasukan muslim kocar-kacir dan mengalami kekalahan telak. Banyak sahabat Nabi yang gugur dalam perang ini, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun, meskipun Khalid bin Walid berhasil mengalahkan pasukan muslim dalam perang Uhud, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hatinya. Ia mulai meragukan kebenaran agama yang dianutnya dan merasa bersalah telah membunuh banyak orang yang beriman. Ia juga menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang benar dan bahwa Islam adalah agama yang hak. Ia pun mulai tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ketertarikan Khalid bin Walid terhadap Islam semakin kuat ketika ia menerima surat dari saudaranya, Walid bin Walid, yang telah masuk Islam lebih dulu. Dalam surat itu, Walid bin Walid menasehati Khalid bin Walid untuk segera memeluk Islam dan tidak menyia-nyiakan kesempatan baik yang ada. Ia juga mengabarkan bahwa banyak orang Quraisy yang telah masuk Islam, termasuk Amr bin al-As dan Utsman bin Talah, yang dulu juga merupakan musuh kaum muslimin. Akhirnya, Khalid bin Walid memutuskan untuk memeluk Islam. Ia pergi ke Madinah bersama Amr bin al-As dan Utsman bin Talah untuk menemui Nabi Muhammad. Ketika bertemu dengan Nabi, Khalid bin Walid mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Nabi Muhammad pun menerima Khalid bin Walid sebagai sahabatnya dan berdoa agar Allah mengampuni kesalahannya. Nabi Muhammad SAW juga memberi Khalid bin Walid gelar Saifullah al-Maslul sebagai penghargaan atas keberanian dan kecakapannya dalam berperang. Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 629 Masehi, 2 bulan sebelum penaklukan kota Makkah oleh pasukan muslim. Sejak saat itu, Khalid bin Walid menjadi salah seorang panglima perang yang setia dan tangguh dalam membela Islam. Ia ikut serta dalam banyak peperangan, seperti Perang Mu'tah, Perang Hunain, Pengepungan Taif, Perang Tabuk, dan lain-lain. Ia juga menjadi salah seorang panglima yang memimpin penyebaran Islam ke luar Arab, seperti ke Syam, Irak, dan Persia. Ia berhasil mengalahkan banyak musuh, baik dari kalangan Romawi, Persia, maupun Arab. Ia tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran yang ia hadapi. Khalid bin Walid meninggal dunia pada tahun 642 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ia meninggal karena sakit tua, bukan karena terbunuh dalam perang. Ia dimakamkan di kota Hims,
Syam, tempat ia menghabiskan masa tuanya. Ia meninggalkan warisan berupa nama besar dan teladan yang menginspirasi banyak orang. Ia dihormati sebagai salah seorang sahabat Nabi yang paling berjasa dalam sejarah Islam. Ia juga dianggap sebagai salah seorang jenderal perang terbaik sepanjang masa. Ia adalah Khalid bin Walid, pedang Allah yang tak terkalahkan.